Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah dirinya yang ingin menyelesaikan masalah. Wah, masalah apa yang terjadi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja mulai. Gemini, untuk kamu energimu, silahkan berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain seperti biasa, dia menemani ibunya untuk membaca readingan ya. Semoga kalian tetap terhibur dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, Gemini, 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 Gemini. Oke, Gemini. Kita lihat di sini Gemini, apa saja masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Wah, di sini ada triparty, di sini ada Three of Cups. Ya, mungkin dia merasa bahwa dulu pernah membuatmu terluka. Dia ingin datang meminta maaf kepadamu. Ya, saya lihat di sini mungkin ada pengkhianatan. Waduh, dalam hubungan ya. Dia ingin datang, ya setidaknya minta maaf, minta kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya sudah benar-benar berubah dan mau memperjuangkan hubungan kalian. Apakah kamu mau kembali padanya Gemini? Itu dari kamu lagi. Karena saya lihat di sini pengkhianatannya ya bukan 1-2 kali ya, ini sudah berulang. Atau bahkan mungkin dengan orang yang kamu kenal. Bukan orang yang baru gitu. Atau artinya ya macam contoh ya, teman kantornya kamu kenal, ternyata dia punya hubungan. Ataupun mungkin kondisinya teman kamu ataupun siapapun. Ya, sehingga sakitnya luar biasa di sini. Ya, jadi saya lihat di sini pengkhianatan, triparty. Ataupun mungkin kondisinya kamu mendua. Ini energinya bisa terbolak-terbalik juga, mungkin di kamu atau mungkin di dirinya. Yang mana ada hubungan triparty ingin datang meminta maaf untuk mengembalikan hubungan yang telah renggang atau bahkan telah rusak gitu ya. Ini entah dengan yang pasangan kalian yang sudah menikah ataupun masih dalam tahap pacaran ya. Dia ingin datang kepadamu untuk maafkan saya, tolong saya ingin membuktikan ya. Tapi itu lagi kembali pada dirimu, karena saya lihat di sini ada beberapa yang oke, demi anak. Padahal hatinya sudah tidak sinkron, sudah tidak mau gitu. Tetapi dia berpikir lagi untuk nama baik keluarga, status, dan anak. Sehingga ada yang saya lihat di sini menerima kembali, walaupun mungkin hatinya menolak. Ataupun ada juga yang masih berpikir atau diam aja. Karena saya lihat juga di sini dia mengambil hatimu dari sosial media. Entah dia komen, entah dia menyapa, inbox, ya, atau WA, untuk bisa mencari perhatianmu lagi. Nah, ini ya, ini ada yang sudah terjadi. Jadi seperti gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Wow, di sini ada yang saya lihat ya. Mungkin kondisinya pernah menyakitimu, pernah membuatmu terluka. Ini ada beberapa sahabatmu. Ya, mungkin berselisih paham. Ataupun mungkin di lingkungan keluarga ada saling ketersinggungan. Waduh,
Kalau tersinggung gini, hati-hati, sensitif. Kira-kira siapa? Entah kamu entah dia ya. Ingin datang, maafkan saya atas kelancanganku, atau maafkan saya atas ucapan yang mungkin menyakiti kamu ataupun pasanganmu, yang mana mungkin membuatmu terluka, ataupun mungkin dia terlalu ceplos ya. Karena kalau saya lihat di sini sih lebih ke sahabat ya, ataupun mungkin lingkup pekerjaan, yang mana mungkin ada perdebatan, akhirnya saling tersinggung. Entah kamu entah dia, ini bisa di kamu yang akan meminta maaf juga kalau seandainya kamu salah. Karena ini energinya kan bisa vice versa ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Saya melihat di sini dia merasa bahwa ada yang macam contohnya ya, dia mengambil hakmu. Contohnya, kamu seharusnya yang dipromosikan, tetapi malah dia menjelek-jelekanmu sehingga promosi itu batal. Sehingga kamu ya tidak bisa naik jabatan ataupun menduduki tempat yang seharusnya kamu duduki itu ya. Dia merasa bahwa wah ternyata saya sudah mengambil hakmu nih. Ini entah hak apapun ya, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin seharusnya hakmu dalam tanda kutip duit, tapi dia tidak kasih. Ya, ataupun di sini kamu ada ketidaktransparansi, ataupun mungkin kondisinya saling menipu mungkin gitu ya, ya tidak jujur lah. Contohnya kamu berwirausaha tapi dia banyak nipu, ataupun mungkin kondisinya kalau dalam rumah tangga dia tidak ada transparansi keuangan, bilangnya uangnya dipakai ini, uangnya dipakai itu, padahal nihil. Ya ada yang mau minta maaf. Ataupun mungkin kondisinya uang kurang, kamu tuh boros, uang ini masalah keuangan. Ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya intinya ada masalah, tetapi ribut karena tersinggung karena cara dari ucapannya terlalu kasar. Bahkan di sini ada maki memaki. Entah pasangan, entah lingkungan keluarga, ataupun dari circle kamu, sahabatmu, ataupun tempat kerja. Kamu bisa menyesuaikan saja ya, sehingga dia mau datang, maafkan saya atas kelancanganku, atau mungkin keteledoranku, ataupun mungkin atas sikap saya ya, untuk minta maaf. Dan akhirnya mengaku bahwa sayalah yang mencurangimu, saya tidak jujur terhadapmu, dan saya akan berubah. Karena mungkin saya lihat di sini dia merasa tidak nyaman di tempat itu, ataupun mungkin dia merasa bahwa dia sudah berdosa menipumu. Entah ada teguran apa dari semesta, entah mungkin karena sakit, entah mungkin dia dapat apa gitu. Ada teguran-teguran tersendiri sehingga akhirnya dia sadar akan perbuatannya di masa lalu, yang mana akhirnya dia mau introspeksi diri. Oke, di sini ada Nine of Wands. Saya lihat di sini ada yang fitnah. Waduh, ini fitnah menfitnah ya. Di sini tuduh menuduh ataupun menjelek-jelekanmu, di sini ada fitnah. Waduh. Fitnah ini kan lebih kejam daripada pembunuhan ya. Contohnya ada pasanganmu ya. Ini contoh ya, karena ada beberapa pasangan yang tidak seperti gini juga. Jadi ini energi kompleks ya, energi general, kamu yang menentukan posisimu di mana. Ya, kalau memang itu tidak terjadi padamu, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena ini energi banyak orang. Kamu mau secara energi full dirimu, silakan personal reading. Ya, di sini juga saya lihat ini pasangan ini menfitnah ya. Contohnya, itu gara-gara kamu terlalu boros, makanya kita dililit hutang. Saya ambil hutang sekian-sekian karena kamu tidak mampu membiayai. Intinya gitu. Ya, dia menuduhmu boros lagi, ataupun mungkin kondisinya dia menjelek-jelekanmu kepada keluarga. Ya, atas dia membenarkan apa yang dilakukan gitu. Padahal dia sudah tahu dia tuh salah. Tetapi supaya tidak terintimidasi dari keluarga ataupun siapapun, akhirnya dia membalikkan fakta, kenapa ada penyebab itu? Kenapa sampai saya melakukan itu? Ya. Karena dia tidak mau disalahkan. Karena saya lihat di sini kamu punya pasangannya ada dengan orang narcissistic personality disorder. Yang hanya mau mengkambing hitamkan orang dan juga playing victim. Ya, serasa dirinya adalah korban padahal sebenarnya dia dalang, dengan dia balut ataupun dia bungkus rapi dalam sebuah senyuman. Supaya mengambil hati dari orang luar. Wah, dia baik kok. Dia ini kok nggak mungkin dia bikin seperti gitu. Ya. Supaya dia mencari masa untuk bisa membela dia.
Sehingga kamu kayak serasa, aduh kok saya sendiri ya, kok saya hidupku kayak gini ya. Sampai bahkan mungkin dia menghasutmu dengan keluargamu, sahabatmu, bahkan mungkin lingkungan kerjamu, supaya mungkin kamu dipecat, ataupun mungkin kondisinya kamu dijudge masyarakat, bahwa kamulah yang salah, kamulah dalang dari permasalahan keluarga kamu. Ya, entah dia triparty tadi, ya itu karena kamu kurang ini kurang itu, makanya saya mencari di luar karena kamu tuh terlalu cerewet, terlalu intimidasi, ya, pokoknya aneh-aneh. Padahal dia udah tahu dia salah triparty, tetapi bagaimana caranya supaya membenarkan. Makanya dia menfitnahmu, mengumbar aib-aibmu, ya untuk menggolkan. Ini juga bisa menfitnah untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan ya. Contohnya dia kalau di bidang bisnis ataupun dibilang ada kompetisi ya, kalau bukan luar daripada hubungan, kompetisi ya, ibaratkan kompetitor curang. Bagaimana caranya supaya kamu tuh digeser, dilengserkan supaya dia up, dengan cara ya menjelek-jelekan produk kamu atau orangnya ataupun apapun ya, supaya ya kamu tidak mendapatkan tempat, ruang, panggung. Yang mendapatkan semua itu adalah dia, supaya dikatakan baik, hebat, orang tulus, orang baik, sampai bawa-bawa agama loh. Ya, saya ini rajin beribadah. Wah, dia rajin beribadah kok sikapnya begitu, saya nggak percaya. Jadi banyak yang tidak percaya akan sikapnya, karena apa? Dia membungkus rapi lewat agama, rajin beribadah, etikanya bagus, ya. Makanya banyak yang saya lihat di sini, kalau orang yang belum tahu siapa dirinya, dia menganggap itu dia orang baik. Tetapi kalau orang yang sudah tahu, ya sudah, orang bahkan mungkin keluarganya menjauhi dari dirinya karena kelakuannya yang toksik. Ya. Yang suka menghakimi orang dan merasa diri paling benar. Di sini ada justice. Ya, dia mau datang kepada kamu untuk mencari pembelaan, pembenaran. Saya lihat di sini banyak hutang ya saat ini. Dia tahu bahwa kamu dulu bisa membantunya. Sekarang sudah tidak ada orang yang bisa membantunya. Dia mau datang. Ada beberapa yang mau datang kepada kamu ini karena dia sudah terpuruk. Ya, jadi dalam tanda kutip dia mau menyelesaikan masalah karena ada hutang, ada sesuatu yang dia butuhkan dari dirimu. Bukan masalah, tetapi ya setidaknya ya karena berat hati aja, karena dia butuhkan bantuan dari dirimu gitu. Makanya tadi saya bilang ya, kalau pasangan dia dulu ya mencampakkanmu karena mungkin kamu tidak mempunyai apa-apa. Sekarang kamu sudah mempunyai sesuatu, dia langsung mau datang mendekatimu lagi. Ataupun sahabat, dulu dia mencampakkanmu ya, tidak melihatmu sama sekali, bahkan mungkin sekarang dia datang memuji-muji kamu ya, sok dekat, sok akrab, padahal sebenarnya mau pinjam duit. Ya, ngeluh-ngeluh, aduh rumah tangga saya begini, anak saya begini, padahal ujung-ujungnya bisa, tolong bantu saya dong, anak saya ini, anak saya itu. Dan adapun kamu sudah memberikannya, belum dilunasi mau minta lagi. Pada saat mau ditagi, alasan sana sini. Ada yang saya lihat seperti gitu. Jadi sekarang kamu lebih waras ya. Sesuai tema kita, dia mau menyelesaikan masalah, tapi bingung ya bagaimana. Karena saya lihat di sini juga orang-orang yang meminjam duit ini semua nih pada stres ya. Dia mau mengembalikan duit kepada kamu untuk bisa menyelesaikan masalah, dalam artian ya setidaknya hutang dia lunas di kamu, tetapi dia punya banyak beban juga. Sehingga menyelesaikan masalah dalam tanda kutip mengambang. Ya. Seolah-olah tidak mempunyai hutang lah gitu. Sudah selesai aja. Dengan cara saya berteman dengan kamu. Ya, karena saya lihat juga di sini banyak Gemini yang sudah lelah ya. Ya udah, kalau kamu bayar, kalau tidak. Yang penting jangan bikin pusing saya. Tapi dia bingung lagi bagaimana supaya bisa mendapatkan hatimu, supaya bisa pinjam uang lagi. Ya, kan ibaratkan gini, kamu sudah dimanfaatkan, tetapi kamu masih di situ, di circle itu. Tapi dia tahu bahwa kamu tidak seperti dulu yang bisa dimanipulasi. Makanya dia bingung bagaimana caranya supaya memanipulasi kamu lagi. Makanya dia jaga jarak. Karena ada hutang dari dirinya yang belum dibayarkan. Ya, jadi ibaratkan dia menyelesaikan masalah dengan cara bersahabat, seolah-olah tidak mempunyai hutang sama sekali ataupun mempunyai apapun. Ya begitu aja, kayak orang tidak punya malu gitu. Ya.
Seakan-akan kalau saya sudah bersahabat denganmu, saya sudah berteman denganmu, ya sudah. Saya mau bayar hutangmu, saya mau bayar hutang atau tidak ya terserah saya, suka-suka saya. Kita kan bersahabat. Jadi dia bungkus dalam persahabatan. Supaya apa? Kamu nggak tegaan sama dia untuk menagih. Nah itu, menyelesaikan masalah dengan cara yang picik, yang licik. Padahal waktu minta, ngemis-ngemis. Pada saat mau membayar, bingung. Seolah-olah malah kita yang mengemis atas uang kita sendiri. Nah itu ada ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan ini ya. Ataupun mungkin pasangan ya, dia mau meminta maaf kepadamu, ataupun mungkin kondisinya sekarang dia dililit hutang kartu kredit ya, yang mana sekarang bingung untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana. Akhirnya dia jujur sama kamu, ya mau bagaimana lagi, sudah terjadi, akhirnya kamu yang bayar hutang-hutang itu ya. Lebih parah lagi kalau atas nama kamu kartu kreditnya, otomatis yang bertanggung jawab kan harus kamu, sedangkan dia sudah nggak bisa apa-apa. Jadi mau tidak mau ya kamulah yang harus membayar. Dia hanya mau datang, maafkan saya hilaf, terus uang itu dipakai apa? Aduh saya kurang tahu, pakai ini pakai itulah. Tapi ya dengan dibalut dengan kata maaf, seakan-akan oke, sudah selesai, bantu saya ya untuk bayar. Kalau saya punya uang saya bayar, kalau tidak ya kamu bantu saya bayar. Maaf ya. Jadi dia menyelesaikan masalah dengan kata maaf saja. Sampai kamu tuh kadang-kadang emosi ya, ini orang ini gimana sih? Senangnya sendiri, susahnya sama dilimpahkan ke orang lain. Karena tidak ada transparansi keuangan. Seperti gitu ya. Jadi di sini banyak yang membuat kamu stres ya, bahkan mungkin tekanan. Sesuai tema kita, dirinya yang ingin datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi lucunya, masalah nggak selesai, tapi seolah-olah dia masalahnya sudah selesai gitu. Ya, macam contoh yang pinjam duit tadi kan. Saya sudah berteman dengan kamu, sudah masalahnya sudah selesai. Nanti saya mau bayar kah tidak kah terserah saya. Yang penting kita berteman aja dulu. Jadi dia bagaimana caranya supaya mengambil hatimu lewat pertemanan. Jadi masalahnya udah selesai gitu. Intinya gitu aja. Dia tidak punya tanggung jawab yang mana, wah mungkin nanti dia mau pakai uang itu atau bagaimana, dia nggak ada rasa-rasa seperti gitu. Ya bahkan mungkin dia sudah lupa. Ya, saking toksiknya dia lupa. Ya karena mungkin kamu sudah malas nagih. Jadi dia lupa-lupa atau pura-pura lupa atau ya anggap aja udah lunas. Lucu ya, tapi itu yang terjadi. Ya jadi orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah ini kadang-kadang menyelesaikan masalah tanpa ribet ya, tanpa memikirkan perasaan kamu ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Mungkin kamu yang cuman terima kasih, maafkan saya, ya sudah selesai begitu aja. Ibaratkan gampang sekali menyelesaikan gitu, padahal dampaknya tidak seperti gitu. Ya, macam contoh ada yang terlilit hutang, maaf ya, saya hilaf, sudah. Habis itu kamu yang setengah mati untuk membantu untuk membayarkan atau melunasi hutang itu. Macam contoh triparty juga, maaf ya saya hilaf. Ataupun mungkin kondisi yang tadi saya bilang, dia menghasutmu, maaf ya saya sudah menjebakmu ataupun sudah menyakitimu. Jadi katanya maaf saja gitu. Seolah-olah dia tidak mengerti akan rasa sakitmu yang luar biasa. Atau bahkan mungkin mencampakkanmu, sudah memaki-makimu, sudah menjual nama baikmu ya di keluarga atau di masyarakat, tapi seolah-olah kayak biasa aja. Ya maaf. Wah, ini hebat ya orang-orang begini ya. Dan lucunya kamu oke, nggak apa-apa. Walaupun masih sakit, ya nggak jadi masalah sih. Tapi jangan sampai sakit dalam hati. Itu yang tidak bagusnya tuh gitu ya. Terkadang kita itu oke, saya menerima maaf, tapi hati tidak. Ya sama saja bohong dong. Mendingan dia tidak usah bicara maaf, tapi hati kamu memaafkan, dibandingkan dia minta maaf, tapi kamu tidak memaafkan dalam hati. Cuman maaf dalam senyuman saja, dalam bibir saja. Nah ini, jadi dirinya ingin datang kepadamu, ya sudah, dia cuma datang, hai. Seolah-olah sudah selesai, beres masalah. Yang penting, aduh saya sudah datang, saya sudah ucapkan maaf, kamu mau terima maaf saya, tidak ya terserah. Jadi itu kembali lagi kepada dirimu, kamu masih mau dekat-dekat dia atau tidak. Ya, tapi saya lihat di sini banyak Gemini yang
Ya ada tanda kutip yang memang menjaga jarak, tetapi kalau seandainya kamu sudah menikah, kamu pasti kembali lagi, karena ya itu tadi saya bilang, iming-iming anak, bukan iming-iming juga, mempertimbangkan anak, mempertimbangkan nama baik keluarga, mempertimbangkan nama baik hubungan, dan mempertimbangkan status. Karena belum siap jadi duda, belum siap jadi janda, takut psikologis anak, takut orang tua namanya tercemar, keluarga besar bagaimana hubungan, relasi dengan kerabat dan lain-lain. Sehingga akhirnya kamu, oke, saya menerima itu. Akhirnya ya kembali lagi ke circle toxic. Tetapi ya itu kembali pada dirimu. Yang pastinya jangan kaget kalau dia datang. Bahkan ini ada orang yang sudah lama ya, dia mau datang. Entah mau pinjam uang, entah mau minta maaf. Padahal sebenarnya maafnya itu karena dia lagi susah. Dia hanya mengkamuflase. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan sesuatu harus berkorban. Jadi dia minta maaf dulu supaya kamu iba dan masuk jebakannya, baru dia beraksi. Waduh, karena ini ada yang licik di sini. Ya, jadi ibaratkan minta maaf itu karena ada sesuatu di balik maaf itu untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Jadi hati-hati. Kalau kamu sudah tahu bahwa ini orangnya tidak tulus, jangan dekat-dekat. Kita memaafkan, oke. Ya, makanya saya bilang memaafkan jangan di bibir saja, langsung di hati. Kalau seandainya hatimu masih emosi, berarti orang itu tidak baik untukmu. Kenapa? Karena secara tidak langsung hatimu menolak. Berarti ada sinyal-sinyal dari semesta bahwa orang itu jahat untukmu, jangan dekat-dekat. Iya kan? Terkadang kan logika kita dengan hati kita itu bertolak belakang. Kita harus bisa lebih mendengar suara hati kita. Bukan karena emosi ya, karena memang betul-betul kita tenang, baru kita dengar suara hati. Kalau kita emosi ya suara iblis. Ya, supaya kamu lebih up. Hatimu nyaman, pikiranmu tenang. Jangan dekat-dekat dengan orang toksik itu. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari inisial, saya sudah menarik energinya juga. Oke, kita lihat di sini ada kamu terkoneksi dengan huruf P. Ada huruf E. Ada D. S. L. A. I. M. P. J. C. B. L. L-nya double berarti energinya up. Ada G dan ada Y. Dan untuk koneksi zodiak, saya juga sudah menarik energinya, di mana di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, ada Sagittarius, ada juga Cancer, Capricorn, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi ada dua koneksi, inisial dan zodiak, di mana inisial ada P, E, D, S, L, A, I, M, P, J, C, B, L, G, dan Y. Dan untuk zodiak ada Taurus, Sagittarius, Cancer, Capricorn, dan Aquarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.